Ini hari kedua kita untuk ke Kampung Jatanras yang tepatnya di Kelurahan Penajam, dan saat ini ada aktivitas baru yang kemudian dilakukan oleh masyarakat di Kampung Jatanras yang dikelola langsung oleh teman-teman dari Reskrim Polres Penajam Pasir Utara. Ya, kita bisa lihat langsung beberapa tumpukan kayu yang kemudian nantinya akan rencananya akan dijadikan tempat sarana untuk lokasi penghijauan. Akan ada beberapa jejeran tanaman baik itu lombok, bahkan mungkin terong, dan beberapa tanaman obat yang kemudian bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat. Ini menarik. Kita akan ikuti terus proses pembangunan wilayah yang menjadi Kampung Jatanras, olahan dari Polres Penajam Pasir Utara. Kita bisa lihat dari kejauhan ada Pak Kasat di sana. Kita coba untuk datangin. Ini agenda kita buat tanpa sepengetahuan teman-teman, dan ini upayanya untuk kemudian kita lihat real bagaimana pembangunan masyarakat, pembinaan masyarakat tidak hanya melalui jalur hukum. Kasat Reskrim AKP Dian saat ini memonitor langsung di lokasi lokasi atau tempat pembangunan kampung yang akan dijadikan titik-titik penghijauan. Ada beberapa titik menurut informasi, bahkan tidak hanya di RT sini, tapi juga di beberapa wilayah yang ada di daerah sini. Ikuti terus. Ya, kita bisa lihat langsung ya Pak Kasat Reskrim dan Kanit Bidum Reskrim Polres Penajam Pasir Utara langsung turun ke lapangan dan ikut membantu masyarakat kita untuk kemudian memberikan edukasi langsung kepada masyarakat bahwa hari ini upaya itu tidak hanya melakukan penindakan hukum, namun juga memberikan sosialisasi atau pendekatan persuasif kepada masyarakat dan lebih humanis yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Polres Penajam Pasir Utara. Oke, tadi kita lihat beberapa aktivitas anak-anak kecil yang melakukan agenda atau membantu para orang tuanya untuk melakukan atau mengangkat kayu dari tepi laut, yang bisa kita lihat langsung bahwa dari tepi laut sana yang sampai ini terus kemudian dibawa ke orang tuanya yang mengupas. Sama yang kita lihat dengan Pak Kasat Reskrim. Program ini merupakan program lanjutan yaitu penghijauan di wilayah Kampung Jatanras. Program yang diinisiasi oleh teman-teman Polres Penajam Pasir Utara berdasarkan instruksi atau arahan langsung dari Kapolres Penajam Pasir Utara, Pak AKBP Hendrik Bahalwan. Beliau melakukan upaya untuk kemudian bagaimana penyelesaian masalah di tengah masyarakat tidak hanya melalui jalur hukum.
upaya-upaya ini menarik. Pendidikan bukan hanya bicara tentang pendidikan umum, namun beliau juga menginisiasi untuk kemudian melakukan agenda pendidikan agama, dan bagaimana kemudian masyarakat kita juga dididik untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk mereka sendiri, atau kebutuhan-kebutuhan biasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kita bisa lihat langsung dari beberapa tanaman yang hari ini sudah ada, ini akan diupayakan dengan wilayah Kampung Jatanras akan dipasang sepanjangan, sehingga masyarakat kita tidak hanya mendapat efek perubahan sosial, tapi juga berupaya untuk kemudian peningkatan ekonomi dari sisi yang berbeda. Pemanfaatan ini bisa menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kemudian kita bisa kupas terus menerus, karena ini momen yang sangat menarik. Terlebih lagi, penyelesaian masalah bukan hanya bicara tentang di wilayah hukum. Bahkan Polres Penajam Pasir Utara menurut informasi di wilayah ini juga melakukan tindakan atau upaya bagaimana mendidik anak-anak untuk kemudian bisa punya pandangan lebih maju. Bahkan menurut informasi dari vlog sebelumnya bahwa ada perubahan perilaku yang dilakukan atau perubahan perilaku oleh masyarakat kita di sini, khususnya anak-anak yang hari ini sudah punya motivasi sendiri atau semangat untuk kemudian bersekolah, terus kemudian melakukan sesuatu yang jauh lebih positif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya anak-anak sampai maghrib, bahkan maghrib pun tidak kembali ke rumah, sibuk main dan melakukan aktivitas-aktivitas yang cenderung agak negatif, saat ini masyarakat atau anak-anak di wilayah sini sudah jauh lebih teratur, bahkan jauh lebih spiritual. Bahkan ada beberapa hal informasi yang kita dapat bahwa beberapa kasus yang kemudian ditangani, dan ada salah satu anak yang kemudian dibesarkan di kampung ini karena orang tuanya terjerat hukum, namun di kampung inilah anak ini kemudian dibesarkan dan dihidupi dan dididik. Seperti di konten sebelumnya, pondok mengaji anak ini tidak hanya dijadikan sarana untuk mengaji anak, namun juga menjadi sarana tempat silaturahmi, pengajian, bahkan kompromi warga terkait program-program apa yang kemudian disusun. Nah, di belakang kita ini juga terpampang jelas ya, Kampung Jatanras Polres Penajam Pasir Utara yang diinisiasi langsung oleh Kapolres AKBP Hendrik Bahalwan, yang menginisiasi langsung program Kampung Jatanras bersama teman-teman Reskrim Polres, yang hari ini yang jadi motor itu Pak Kasat Reskrim AKP Dian. Nah, ini menarik sekali. Kenapa kemudian saya katakan menarik? Karena ada sesuatu yang berbeda dari Polres Penajam Pasir Utara yang kemudian bisa kita tangkap bahwa penyelesaian masalah bukan hanya bicara hukum, tapi tepatnya gini, kalau kita lagi diskusi dengan teman-teman juga tidak mau menyelesaikan masalah semuanya dengan penindakan atau kemudian langsung menangkap orang, tapi lebih bagaimana cara pendidikan kepada masyarakat kita agar sadar akan hukum, paham akan hukum, bahkan kemudian menjadi pelopor-pelopor informasi ke masyarakat agar masyarakat kita itu paham akan hukum itu sendiri, sehingga kemudian hukum bukan hanya bicara tentang mengikat seseorang tapi juga menjaga masyarakatnya. Pemahaman ini dibuat dengan cara yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Ini menarik. Kenapa kemudian saya katakan menarik? Karena pendekatan yang dilakukan itu berdampak bukan hanya bicara tentang bagaimana perubahan masyarakat, tapi juga bagaimana cara berpikir masa depan anak-anak yang ada di sini yang akan melanjutkan
proses pembangunan di kabupaten kita bahkan dipersiapkan. Kita tidak menutup kemungkinan akan lahir anak-anak luar biasa yang sangat hebat dari kampung Jatanras. Karena pola pendidikan basic awal udah dibentuk oleh teman-teman dari Polres Penajam Pasir Utara bersama warga. Semangat ini tidak hanya tiba-tiba, tapi hasil kompromi bersama teman-teman atau warga di sekitar sini, sehingga kemudian kepedulian masyarakat juga terbentuk. Upaya ini terus kemudian dilakukan oleh teman-teman Polres Penajam Pasir Utara dalam bentuk bagaimana memberikan edukasi yang dikemas dengan menyentuh langsung. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa di like dan sebarkan informasi, dan kita lawan konten-konten negatif dengan cara menyebarkan informasi positif. Ya, saat ini kita lagi bareng dengan Pak Kasat Reskrim AKP Dian. Pak Kasat nih, ini menarik nih Pak Kasat. Kemarin kita sempat kesini diam-diam Pak Kasat. Dan kita coba mau lihat langsung bagaimana respon masyarakat. Wah, luar biasa Pak Kasat. Saya kalau bilang bahasa anak sekarang itu speechless. Dan ini buat kita teman-teman dari yang tim Sampul Said, bahkan juga beberapa teman-teman pers yang kemudian ikut sempat hadir mengulik informasi terkait tentang Kampung Jatanras. Pak Kasat, ini kan merubah Kampung Jatanras dengan metode yang seperti ini kan bukan membalikkan telapak tangan Pak ya. Apa Pak? Semangat apa yang kemudian hari ini Pak Kasat lakukan ke teman-teman? Makasih Bang Said. Alhamdulillah hari ini sebelumnya kita sampaikan bahwa hari ini warga di sekitaran Kampung Jatanras ini bergotong royong, mulai dari menyiapkan kayu tadi ambil dari daerah luar, naik perahu, diangkatin, bahkan sampai anak-anak ikut bantu. Betul Pak Kasat. Ini bentuk semangat ya, semangat betul. Kita semua di sini untuk membangun membangun tempat di mana mereka berdiam di situ. Ya. Jadi artinya membangun bukan hanya bicara tentang spiritualnya anak-anak Pak ya, tapi juga bicara tentang bagaimana bahkan ini kalau menurut saya sih ini udah masuk sampai ke tataran ekonomi Pak. Karena apa kemudian saya katakan demikian? Karena Lombok mahal loh Pak. Lombok mahal Pak gitu. Iya, betul. Karena Lombok ini kan salah satu penyumbang inflasi Pak ya. Daerah. Nah ini alhamdulillah kita mau mengembangkan potensi dari masyarakat. Dulu terkenal kalau di sini kan tanpa adanya penghijauan minimal. Tadi kita mau buat penghijauan, tapi kenapa tidak yang bermanfaat sekalian? Nah ternyata kita ada ide, kita dapat penghijauannya, kita dapat juga manfaatnya. Ekonomisnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung oleh masyarakat setempat. Nah salah satu upaya ini kita nanti akan menanam sekitar 4.000 bibit rencananya. Wow. Ya, ada 4.000 bibit yang kemudian Bang. Lombok ya ini sudah berbuah yang itu. Iya yang ada. Kita tambahin lagi sekitar 4.000 bibit, ini sudah dibenihkan. Ya minimal kita berbuat nyata untuk mengendalikan inflasi daerah. Minimal itu aja. bukan minimal, ini maksimal Pak. Karena ada bahkan menurut informasi 4.000 ini kan banyak Pak ya. Bakal tersebar kemana aja ini Pak? Jadi bukan hanya nanti di gang ini, cuma di gang ini. Ada sekitar 3 gang dari rencana awal kita, 3 gang, 3 jembatan maksudnya. Itu kita mau hijaukan semua. Kita hijaukan semua. Bahkan berarti di depan-depan sampai depan. Pak, di depan-depan yang ada space ini bakal ada tanaman-tanaman Pak ya? Ya, yang kosong-kosong nanti kita tanaman apa selain lombok apa juga Pak? Ada lombok, ada tomat, ada terong, ada bawang pre, ada daun kemangi. Yang inilah yang sering kita manfaatkan sehari-hari. Ada tanaman obat juga rencananya. Ada tanaman obat. Obat. Pak Kasat, apa yang Bapak harapkan dengan ini kan ya kami dari masyarakat itu sangat mengapresiasi yang kemudian direspon baik oleh teman-teman di Sampul Said. Bahkan ada beberapa yang minta ngelihat ini jadi salah satu objek Pak, karena saya ngelihatnya ke depan ini akan jadi salah satu objek wisata Pak, malah akan mengarah ke sana ketika kemudian ini akan hijau semua, karena akan jadi menarik. Pak, apa yang diharapkan seorang Pak Kasat sehingga kemudian
untuk di masyarakat kita di sini kan, bicara tentang kondisi masyarakat kita yang sebelumnya. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Dari segi makanan sangat bernutrisi, ikan proteinnya tinggi. Betul. Namun demikian kami temukan di sini, terutama di Kecamatan Penajam, itu angka stunting yang tinggi. Nah, kita berupaya untuk menekan angka stunting ya dengan cara seperti ini, dengan cara memberikan seperti kehidupan sehat ya. Iya, kita sentuh anak-anak di sini, kita ajak bareng-bareng, maksudnya kita ajak supaya minimal mereka tahu makanan yang bergizi itu seperti apa, terus cara hidup lebih sehat seperti apa. Nah, ini kita cara seperti itu. Di sini mungkin Bang saya kalau kemarin diam-diam itu mungkin sudah memahami lah dulu seperti apa di sini. Benar. Alhamdulillah sekarang ya seperti ini. Pak, benar. Saya menarik, Pak. Saya perlu sampaikan. Ada hal yang paling menarik yang saya tangkap dari masyarakat kemarin, bahwa ada perubahan perilaku. Kalau kita bicara tentang tanaman apa, ya ini bicara tentang hidup sosial, Pak ya. Tapi ada dampak positif yang saya pikir itu menggugah hati, Pak. Contoh sederhana yang biasanya anak-anak sudah tidak mau pikirin cita-cita, sekarang udah punya cita-cita. Kalau tinggi cita-citanya. Ya, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter. Nah, ini menarik, Pak. Saya mau suntikan semangat apa yang Bapak lakukan ke Kampung Jatan Ras. Bahkan ini sudah melebar, Pak ya, bukan hanya di gang ini, tapi juga sudah sampai melebar ke wilayah sini. Iya. Jadi awalnya memang kami ke sini itu ya sesuai dengan ANEF gangguan Kamtibmas ya. Di sini dulunya termasuk yang tinggi gangguan Kamtibmasnya, sehingga kita memiliki tantangan bagaimana selain reskrim itu bisa menangkap, menahan dan memproses seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, tapi kita juga bisa memitigasi. Kira-kira apa sih supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Artinya bukan hanya bicara tentang nangkap doang gitu. Betul. Nah, kita kesini kita melihat anak-anak banyak. Di sini banyak anak-anak, tapi kita tanya ngaji apa enggak Pak ya. Terus mainan ini di atas laut, kami juga khawatir. Oh iya, betul. Makanya udahlah sama teman-teman di Reskrim, Pak Kanit Reskrim, Pak Ketidum, Pak Bahar itu juga bagaimana kalau kita membuat tempat lah minimal untuk mengaji aja anak-anak. Awalnya cuma untuk ngaji, Pak ya? Minimal untuk mengaji. Sehingga kemudian sampai sebesar ini, bahkan ada tempat. Seperti ya. Nah, ini ada tempat ibu-ibu. Iya, ada ibu-ibu. Bahkan saya melihat langsung, Pak ya, ini ada rencananya bakal jadi tempat taman kanak-kanak, Pak ya? Atau apa? Dari TK ya? Dari TK, nanti di sini kita buatkan TK karena memang dari awal ada keluar dari salah satu SD itu kelas 3 sih masih belum bisa baca tulis. Nah, makanya bakal ada TK. Kita buatkan TK dulu di sini. Minimal sekarang yang awalnya dia bisa ngaji, ini sekarang udah banyak anak-anak yang hafalan anak minimal baca. Pak, ini berbuat dunia akhirat kayaknya ini. Amin. Ini sesuai dengan ini juga petunjuk dari pimpinan kami Bapak Kapolres PPU. Coba berbuat lebih nyata lah, maksudnya kita lebih mendalam ke masyarakat supaya yaitu program-program dari Polri itu bisa tersampaikan secara langsung gitu Bang. Secara langsung dan bisa dirasakan manfaatnya. Iya, di sini ada pojok membaca. Ada pojok membaca yang kemarin sempat kita pamerkan. Ada tempat untuk ini. Dukungan pemerintah sendiri bagaimana, Pak, untuk sejauh ini? Ya, alhamdulillah sudah ada. Dulu kan belum sempat, atau karena sudah viral baru karena kan sekarang no viral no action gitu. Tapi alhamdulillah artinya pemerintah kita juga merespon ini, Pak ya. Kita dikasih ada juga bibit lombok. Bobot lombok dari teman-teman dari dinas pertanian, terus dikasih ada bunga-bunga supaya lebih hijau. Karena kan rata-rata ya kita ada bang bagus juga nih. Rata-rata biasanya kalau di atas pesisir kan adanya kayu, papan-papan aja. Jarang ada apa namanya penghijauan. Nah, beliau ini tuan rumah. Beliau Tante Aida. Ini yang sangat luar biasa, jasanya sangat besar sekali. Halo Tante.
Luar biasa. Kekompakan dan kemesraan masyarakat di Kampung Jatanras itu bukan hanya jadi cerita-cerita, namun ini saya melihat langsung bagaimana aktivitas masyarakat disambut langsung. Orang tidak segan dan merasa terayomi di tengah-tengah hadirnya Pak Kasat, hadirnya Pak Kanit, bahkan obrolan Pak Kanit dengan anak-anak kecil untuk kemudian membersihkan sesuatu tempat itu sangat cair. Iya. Ini perubahan-perubahan perilaku ini terus kemudian meningkat, bahkan sampai ke tingkatan anak-anak yang hari ini punya cita-cita jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Yang sebelumnya malas sekolah, sekarang betul Pak ya, sampai di titik dimana anak-anak saat ini rajin sekolah. Dan sentuhan-sentuhan ini terus diupayakan oleh teman-teman dari Polres Penajam Pasir Utara, baik lewat Reskrim Polres Penajam Pasir Utara. Pak, mantap Pak Kasat. Terima kasih. Oke, kita bareng dengan tuan rumah. Namanya siapa, Bu? Saya tuh sering dipanggil Ida Basron. Ida Basron, Bu Ida Basron. Bu Ida Basron. Ini kan warga sini dan kemudian hari ini jadi tuan rumah, Bu, di Kampung Jatanras. Bu, kita mau dengar langsung apa sih efek yang Ibu rasakan, khususnya di kalangan ibu-ibu deh. Ibu-ibu, apa efeknya buat orang-orang di sekeliling sini dengan hadirnya ke Kampung Jatanras? Kalau buat efeknya ya banyak sekali. Seperti ini, tanam-tanaman, apa semua kan. Jadi mereka itu sudah nggak perlu beli tanaman Lombok lagi di pasar. Kalau mau makan ya tinggal ngambil sendiri. Dan bahkan ini akan bakal diperbanyak lagi. Iya, ini sementara. Dan ini gotong royong. Semua ada Kemangi semua juga. Ya. Dan programnya bukan hanya bicarain tentang Bu ya. Iya. Tidak hanya di gang sini ya. Bukan. Seluruh ini RT 17 akan dihijaukan dengan RT 20. RT 20. Artinya akan ada 3 RT yang kemudian terdampak dari titik awal di RT berapa sih? Ini RT 17. RT 17 yang kemudian akan berimbas di 3 RT untuk kemudian punya semangat yang berbeda dalam membangun SDM. Polres Penajam Pasir Utara punya metode sendiri dengan caranya memberi pendekatan persuasif atau pendekatan humanis kepada masyarakat. Bu, apa ucapan apa yang Ibu sampaikan ke teman-teman Polres Penajam Pasir Utara? Saya pribadi yang mengucapkan terima kasih banyak atas semua ini, karena kalau tanpa mereka ya nggak ada seperti ini. Dulu belum begini kampung? Belum ada sama sekali. Bahkan kampung kita tidak ditahu orang, Bu ya? Kampung tidak ada. Pokoknya tidak ada sama sekali. Kebetulan ada beliau-beliau ini ya, alhamdulillah. Makasih banyak Bu Ida. Semangat terus Bu bangun anak-anak kita. Oke. Bu RT depan. Mau Basron? Ganti baju.